bulan September tahun lalu, buku Sapaan Sanggiri diterbitkan oleh penerbit Ombak, penerbit kecil di Jogja yang membuat saya bahagia luar biasa karena mereka mau menerbitkan buku pertama orang yang tidak dikenal sebagai penulis. Tapi kemudian muncul setelah tentunya kawan-kawan pertama dan saudara-saudara, walaupun saudara banyak yang sudah tahu, tapi teman-teman menanyakan, kenapa sih kamu nulis tentang ini? Jadi hari ini, sore ini, saya akan sedikit cerita tentang itu, nggak banyak slide, hanya 10 slide sebagai pengantar. Kenapa sih buku ini sampai terjadi? Oke, sebetulnya saya pertama kali ke Cape Town itu tahun 2015 sekitar bulan November. Saya dapat tugas atau tempat kerja saya saat itu minta saya ikut konferensi di Zambia, itu di Afrika bagian selatan agak ke timur sedikit. Untuk sampai ke situ harus keluar masuk lewat Afrika Selatan. Salah satu kolega saya kebetulan orang sana dan namanya Penny. Penny itu bilang kamu harus mampir. Oke, saya mampir. Pulangnya ya, kita dari Zambia udah selesai. Saya mampir nggak lama, 4 hari aja. Tapi kamu yang atur semua perjalanan ya, karena saya nggak tahu apa-apa, mau lihat apa, kecuali satu. Saya pengen tahu lebih banyak mengenai Cape Malay. Jadi kemudian kita sibuk dengan konferensi segala macam. Dia hanya bilang, saya booking suatu cooking tour dengan chef Cape Malay yang namanya Zaini. Nanti saya cerita lebih jauh tentang dia. Jadi hari pertama kita punya, saya ngikut aja jadwal dia, saya nggak tahu kita mau kemana-kemana. Hari pertama dia bilang begini, Penny itu bilang begini, saya mau ambil lukisan pesanan saya, ayo kamu ikut. Karena ibu saya pelukis, jadi saya senang aja diajak ke workshop pelukis. Bisa next slide-nya. Dan di situ ternyata pelukis ini namanya Lionel Smith. Dia menjadi terkenal, dia pelukis terkenal dan menjadi terkenal karena dia membuat portret dari orang perempuan-perempuan Cape Malay. Dan potretnya bukan potret kecil-kecil, potret besar-besar sebesar ruangan gitu. Jadi di workshopnya itu banyak sekali hasil karyanya. Selain lukisan juga ada raut muka Cape Malay yang menurut dia sangat menarik. Jadi hari itu kebetulan si pelukis itu ada di situ. Teman saya Penny orangnya tukang nyelonong, jadi dia langsung memperkenalkan diri dan dia bilang ini teman saya dari Indonesia. Nah si pelukis ini tanpa kita sadari jadi tertarik untuk ngobrol sama saya, dia keluarin semua katalognya dan dia bilang kamu harus ke museum perkebunan anggur namanya Verkleegen. Ada nggak jauh dari sini. Kamu harus ke sana. Ya udah, saya dan Penny kan ceritanya jalan-jalan. Jadi kita nggak ada acara apa-apa. Ayo kita ke sana. Kita booking meja untuk makan siang. Kita keliling masuk ke museum. Museumnya nggak terlalu besar, tapi panel-panel pertama itu bikin saya tersentak. Sorry. Di slide, sorry ya, saya nggak tahu. Jadi ini lagi emosi lah. Coba next slide ya. Ini slide ada tahun 1701, 1702, 1703. Coba kita lihat di kolom kedua itu ada asal pekerja-pekerja itu. Ada Tidor, Bengal, Malabar,
Makassar, Jawa, tidur lagi, Makassar, Bali, Makassar. Mudah-mudahan bisa kebaca ya. Umur ada 14, 6, 4, 8. Kemudian di tengah ada harganya. Itu Rix dollar pada saat itu. Berapa harga mereka dibeli. Ini adalah daftar pekerja-pekerja yang ada di arsip-arsip perkebunan anggur itu. Kalau kita lihat nama-namanya nama-nama yang kita nggak familiar sebagai nama Nusantara. Yang dilihat di Jawa namanya Sitio, ya mungkin itu bisa Sitio. Tapi yang dari Makassar namanya Anton. Yang dari Tidor namanya Kasper. Dari Batavia namanya Titus. Itu sesuatu yang akhirnya saya menyadari nama-nama mereka di sana dirubah untuk memudahkan pemilik perkebunan yang harus berkomunikasi dengan mereka. Jadi hal yang sangat mendasar terhadap identitas kita itu sudah dirubah, dan hal ini juga sama terjadi dengan budak-budak Afrika yang dibawa ke benua Amerika. Sehingga ini pola pada masa itulah ya, 1700-an. Oke, selain panel-panel ini ada panel-panel menggambarkan tempat hidup para budak, kemudian kehidupannya. Ada panel-panel yang menceritakan Raja Tambora dan keluarganya yang dibuang VOC dan tinggal tidak jauh dari situ. Raja Tambora ya dari Sumbawa. Kemudian ada juga mengenai Syekh Yusuf dari Makassar. Saya lihat ada Nani di sini dari Kerajaan Goa. Nama-nama itu ada di situ. Jadi hari pertama saya tuh kayak dibukakan mata dalam sekejap tanpa merencanakan apa-apa. Jadi itu hari pertama yang benar-benar mengharukan untuk saya. Oke. Habis ini saya coba untuk mengendalikan diri. Sorry ya. Oke, next slide. Nah, saya lompat ke hari terakhir. Kita dibookingin cooking tour dengan seorang chef yang mempromosikan masakan Cape Malay di Cape Town, namanya Zaini Nisbah. Kita keliling daerah Bokap, yaitu daerah perbukitan di bawah kaki Gunung Meja, Table Mountain yang terkenal. Dan dia menceritakan mengenai keluarganya. Dia bilang, satu nenek saya orang Jawa, satu nenek saya lagi orang Yemen. Dan dia juga ceritakan bagaimana pada masa apartheid yang baru berakhir tahun 94 ya, kita juga harus ingat itu. Bagaimana sulitnya kehidupan mereka, karena mereka dianggap colored, kulit berwarna, sehingga fasilitas-fasilitas untuk masyarakat kulit putih yang mendominasi politik, ekonomi di daerah Afrika Selatan itu tidak mereka dapati. Pendidikan terbatas, kesempatan berusaha terbatas, dan ada sejarah suatu daerah di mana banyak kelompok Cape Malay tinggal, itu digusur karena itu adalah suatu dari segi properti, adalah properti yang harganya melejit di tahun 70-an, sehingga orang-orang Cape Malay digusur. Kemudian kita slide berikut, kita mampir juga di pemakaman orang-orang Cape Malay. Coba lihat di atas di gapuranya, namanya Tanah Baru Cemetery.
Bahasa Melayu ya. Jadi, ini adalah, makam orang biasa dan orang, tokoh-tokoh Cape Malay, yang letaknya di atas bukit, di kaki gunung, mmm, Table Mountain. Lokasinya indah sekali, luar biasa. Sebagai makam ini kayak mungkin kalau kita di sini San Diego Hills gitulah, udah saya kira itu suatu lokasi yang karena menghadap ke laut, mmm, balik dulu ya, menghadap ke laut, jadi Cape Town itu posisinya adalah dia, laut pertemuan, mmm, Samudra Hindia dan Samudra, Atlantik, mmm, dan dia letaknya persis di, mmm, apa namanya, di, eee eee, pinggiran pinggiran laut itu, di pesisir. Mmm, dan kenapa Cape Town itu penting atau dikembangkan sebagai koloni oleh VOC adalah karena VOC butuh tempat mampir. Para pelautnya berangkat dari Belanda untuk ke Hindia Belanda saat itu, untuk ke Nusantara, itu pada sakit-sakitan, beri-beri, nggak ada makanan yang, mmm, segar. Jadi mereka mengembangkan koloni di daerah Cape, ujung selatan Afrika Selatan ini untuk buat perkebunan, awal-awalnya jeruk, buah-buahan, sayur-sayuran, supaya pelaut mereka bisa bertahan 3 bulan lagi untuk berlayar sampai ke Nusantara. Oke, next. Nah, salah satu dari next slide. Salah satu, dari makam yang di situ adalah tokoh yang disebut, dikenal sebagai Tuan Guru. Tuan Guru ini mungkin untuk yang sudah baca bukunya muncul menjelang akhir buku. Tapi Tuan Guru adalah pangeran kerajaan Tidore yang membangkang VOC, yang yang tidak yang melawan upaya VOC untuk memonopoli perdagangan cengkeh. Kerajaan Tidore kerajaan yang sangat kaya pada saat itu. Beliau buang awalnya kalau nggak salah di Sri Lanka, di Ceylon, tapi karena masih berpengaruh di situ dibuang lagi ke Robben Island, ke Pulau Robben. Dan kita tahu Pulau Robben Island itu adalah pulau di mana Nelson Mandela selama 27 tahun ditahan. Jadi pulau itu ternyata sejak zaman Portugis Jaya, jadi 1500-an, sudah menjadi tempat pembuangan orang-orang yang dianggap berbahaya untuk kepentingan ekonomi politik Eropa pada saat itu. Nah, setelah sekian lama di Robben Island, Tuan Guru dibebaskan, tapi kemudian memilih untuk tetap di daerah Cape, di Cape Town, karena dia ingin menjadi guru. Dan ini sejarah ya, jadi ini tokoh bersejarah yang benar, dan dianggap pahlawan, dianggap pejuang, freedom fighter, sampai sekarang. Dia juga dianggap sebagai saint lah bisa dibilang, karena semua orang Cape Malay itu tahu Tuan Guru, beliau yang menggolkan didirikannya masjid pertama di Afrika Selatan yang masih ada sampai sekarang, namanya Masjid Awal. Yang menarik juga adalah makam-makam orang tokoh-tokoh penting di sana itu disebut keramat. Nanti saya cerita lagi. Keramat itu kembali lagi kita dengar istilah kosakata dari bahasa Melayu. Next. Nah, setelah keliling-keliling dengan Zaini, kita berakhir di rumahnya, di mana sudah ada suguhan makan siang,
kemudian kita ngobrol-ngobrol, datang anaknya yang namanya Zachary atau Zach, panggilnya Zakaria ya. Kemudian ada cucunya datang pulang sekolah. Suasananya kayak keluarga kita di sini gitulah, mampir ke nenek gitu pulang sekolah, cari makan. Kemudian ada temennya, satu sahabatnya yang datang, namanya Murtado. Itu yang berdiri di sebelah kanan, berewokan. Kalau kita lihat sepintas itu kan mungkin kita pikir ya mungkin dia asalnya dari Bengal mungkin ya turunannya ya. Paling nggak dari daerah-daerah India karena brewoknya yang cukup lebat. Jadi kita kenalan, terus saya tanya nama kamu siapa, Murtado, yang nama itu sama dengan nama ipar saya, keluarga ipar saya, Afif Murtado. Kemudian saya tanya pada Murtado, kamu tahu keluarga kamu dari mana asalnya? Dia bilang, tanpa ragu, tanpa tedeng aling-aling. Iya, dari Jawa. Kita ngobrol di rumah itu sampai sore. Saya kira Zaini bilang kalau biasa tamu cooking tour dia 1 jam makan, ngobrol-ngobrol, kemudian pulang. Tapi kita sampai sore. Cerita macam-macam, cerita sana kemari. Dan yang sangat berkesan adalah dia ingin sekali tahu tentang siapa nenek moyang mereka. Kenapa mereka dibawa ke daerah Cape Town itu. Dan apa yang terjadi di Nusantara sampai mereka ada di situ. Anyway, nanti saya bisa ceritain lebih banyak kalau mau. Tapi intinya kita pisah sore itu peluk-pelukan. Seperti saying goodbye pada sedulur yang udah lama nggak jumpa dan nggak tahu kapan lagi jumpa. Kemudian saya tahun 2017 ke sana lagi, ke Cape Town lagi, untuk penelitian tambahan. Murtado menjadi tour guide kita dalam tanda kutip. Dia ingin menemani kita intinya. Jadi mungkin sekitar dari 12 hari kami di sana, mungkin ada 8 hari kita keliling sama dia. Nanti bisa saya ceritakan lagi. Dan Didi yang semua banyak yang kawan-kawan saya kenal itu di sebelah kiri suami saya geret. Walaupun dia lagi sibuk sekali, saya geret untuk ikut 2 minggu keliling-keliling. Penelitian sambil jalan-jalan kasarnya. Oke, nah sebelum saya mau cerita tentang kunjungan kedua di tahun 2017, saya mau cerita sedikit mengenai perjalanan pulang saya dari Cape Town di tahun 2015 itu. Pesawat itu penerbangan 7 jam dari Cape Town ke Dubai. Kemudian 7 jam lagi dari Dubai ke, saya lupa langsung Jakarta, apa saya ke Singapura dulu, lupa saya. Tapi dalam perjalanan itu, yang muncul di kepala adalah, apa ini? Kok saya dapat kenapa saya dapat informasi seperti ini? Begitu banyak, begitu menarik, begitu bertubi-tubi ya. Dari hari pertama benar nggak saya sangka. Jadi saya benar terbengong-bengong. Ini saya mau siapain? Jadi kebetulan kan pada hari-hari setelah hari pertama itu saya mampir toko buku. Teman-teman yang tahu saya pasti tahulah saya senang cari buku. Jadi saya cari buku sejarah South Africa, sejarah VOC di South Africa. Saya bawa pulang. Jadi pulang saya langsung saya baca itu, saya internet searching segala macam. Dan akhirnya saya tahu, oke, saya mesti tulis ini.
Dan karena saya senang nulis fiksi, jadi saya pilih untuk nulis novel. Karena saya kira juga siapa saya untuk menulis sesuatu yang ilmiah, dan saya nggak ada waktu untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam. Jadi saya pilih fiksi karena saya juga itu suatu media yang buat saya sangat menjangkau banyak orang. Saya yang tinggal besar di sini, sebagian besar di Indonesia, bisa dulu mendapat akses pada cerita-cerita dari Amerika Selatan, dari Afrika, itu melalui fiksi. Anyway, oke, saya lompat ke perjalanan di Desember 2017. Next slide. Oke, nah selain Murtado yang menjadi teman perjalanan kami atau yang ajak kami jalan-jalan adalah Latifah Hussein, itu namanya, yang punya biro perjalanan yang kebetulan saya temukan brosurnya di kedutaan Afrika Selatan saat ngurus visa. Saya langsung kontak dan saya bilang saya mau ikut Keramat Tour. Penasaran sebetulnya saya, apa sih ini Keramat Tour? Dan saya juga merasa saya ingin Kulon Nuwun, karena saya akan berusaha menulis sesuatu tentang sejarah keterhubungan Afrika Selatan dengan kita. Foto yang sebelahnya itu namanya Ibrahim. Ibrahim juga nganter-nganter kita. Ibrahim adalah paman dari Latifah. Dan ini usaha mereka untuk tour guide, menjadi tour guide. Nah, kita tur seharian, kunjungin macam-macam makam tokoh-tokoh besar. Selain Tuan Guru, saya datangi kembali, kita ke Syekh Yusuf yang lokasi makamnya di luar kota dan menjadi suatu lokasi turis yang luar biasa, dipugar, dirapikan, ada tamannya, dan katanya itu sampai kelompok dari mana-mana datang untuk ziarah. Kita coba ziarah ke pangeran turunan dari kerajaan Gowa di Afrika Selatan. Yang datang bukan dari Indonesia, yang datang dari Afrika Selatan, kota-kota lain, dan dari India dan sekitarnya. Karena ternyata yang memugar banyak makam-makam Cape Malay adalah suatu kelompok dari India. Itu juga saya belum telusuri bagaimana, kenapa mereka. Oke, salah satu juga kita ke Robben Island. Robben Island tentunya tour itu lebih mengikuti tour yang sudah dipaketkan untuk melihat penjara di mana Nelson Mandela dan kawan-kawannya ditahan 27 tahun. Memang itu luar biasa, terenyuh banget dengerin dan melihat sendiri sel-sel di mana mereka ditahan segitu lama. Tapi ada satu makam juga yang makam orang Nusantara. Saya lupa namanya, tapi konon menurut Latifah yang membawa kita keliling di situ, Nelson Mandela selama ada di Robben Island sering ziarah ke makam itu. Jadi tokoh Afrika Selatan, tokoh kemerdekaan Afrika Selatan, ziarah ke makam seorang tokoh yang berasal dari tempat kita. Saya merasa itu luar biasa, nggak terpikir sama sekali. Next slide.
Nah, pada kunjungan kedua itu juga saya ketemu dengan seorang ibu yang pada saat itu sudah usia 92 tahun. Namanya Mrs. Da Costa. Ini fotonya waktu masih muda dan suaminya. Dan beliau saya datangi karena dia hadir pada saat saya memberi sedikit presentasi singkat mengenai Indonesia, Jawa, dan hubungan dengan Cape Town atau Afrika Selatan. Dan dia datengin saya setelah presentasi itu dan salaman segala macam. Dia ajak silahkan ke rumah. Jadi saya penasaran, saya ingin datang. Ternyata beliau juga adalah turunan Tuan Guru. Sempat diundang pada saat Raja Tidore datang ke Cape Town di tahun 2017 juga. Jadi sebetulnya masih ada komunikasi antara Kerajaan Tidore dengan turunan yang ada di sana. Nah, tokoh perempuan ini atau Mrs. Da Costa ini unik karena dia sangat progresif. Pada saat apartheid, dia berhasil membangun suatu usaha butik untuk kalangan kulit putih. Dia ceritakan pada saat kita ngobrol itu bagaimana dia nggak boleh muncul sebagai pemilik. Jadi pemiliknya ada nama orang temannya yang lain yang kulit putih. Dia kalau ada klien dia nggak pernah muncul selalu, dan dia mempekerjakan kulit putih. Jadi dia dianggap sebagai suatu pendobrak ya, di mana pada saat apartheid itu untuk orang kulit berwarna batasan-batasan untuk beraktivitas itu sangat terbatas, sangat kental. Tapi dia juga menjadi contoh karena saya selama perjalanan tuh dengar terus bahwa perempuan-perempuan Cape Malay itu karakternya adalah tegar, kuat, dan salah satu alasan mereka adalah bahwa laki-laki Cape Malay begitu dilecehkan oleh pemilik oleh bos-bosnya atau pemilik-pemiliknya, sehingga banyak yang rasa percaya dirinya down, sehingga seringkali akhirnya perempuan dalam keluarga yang harus muncul untuk menghidupi keluarga. Oke, next. Nah, 2 slide terakhir ini saya hanya mau menggambarkan keindahan alam Cape Town. Untuk yang sudah baca, menjelang akhir Parto itu digambarkan Parto dan Pak Noto itu datang ke suatu tempat di mana ada jajaran pucuk-pucuk batu. Pucuk batu itu namanya 12 Apostles. Saya nggak akan coba untuk bahasa Afrikaansnya atau bahasa Belandanya. Tapi pucuk batu yang ada sekitar 12-an yang luar biasa indahnya. Emang daerah ini nih secara alam itu bukan hanya indah tapi juga kayak emang ada tarikan sesuatu lah gitu. Sama seperti di Jawa juga, kita kan agak tertarik dengan gunung, dengan kekuatan-kekuatan yang ada di alam gitu ya. Next slide. Dan slide terakhir ini adalah gambar dari next ya, oke. Gambar ini adalah bibir pantai. Salah satu yang bibir pantai di dekat Cape Town yang mengarah ke batuan pucuk-pucuk batu 12 Apostles itu. Dan saya coba gambarkan ini untuk yang udah baca. Bayangkan Parto duduk di situ pagi-pagi. Itu aja. Oke, mungkin untuk yang belum baca, monggo ditengok, ditilik bukunya. Nanti bisa terbayang gambar-gambar yang saya tampilkan barusan. Oke,
Balik ke Sasti atau Widi. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Tante Isna untuk pemaparannya yang sangat menyentuh sekali. Saya juga tadi sempat terharu maksudnya nggak nyangka juga gitu. Sorry ya. Heeh, ya, it's okay, nggak apa-apa, pasti yang lain juga, terutama yang sudah membaca bukunya gitu ya, juga pasti merasakan hal yang sama lah gitu. Tapi, sebelum ke pertanyaan, saya mau lihat di kolom chat dulu ya. Oh, semuanya menyapa Tante Isna ya, ada salam, untuk semua, "Salam Tante Isna, salam hangat dari Cape Town, Wah, Inoni Firza." ada yang dari Cape Town. Oh Terima ada, kasih halo. sudah hadir. Oke, indah sekali alamnya, semoga kapan-kapan bisa ke sana, gitu. Oke, sebelum pertanyaan ke Tante Isna, mungkin, saya mau berpindah ke Romo dulu nih, ke Romo. Halo, Romo Nasir? Halo, Halo, iya, halo eee, Pasti ya. iya, saya mau bertanya nih Om, Om lagi, Romo. Eee, Selain apa ya, Romo ini sebagai selaku ketua umum Satu Pena, tapi juga, kawan dari Tante Isna gitu ya, dan yang juga sudah membaca buku Sapaan Sanggiri. Menurut, eee, Romo Nasir nih gimana nih tentang bukunya, kesannya lah, kesan akan buku Sapaan Sanggiri ini, setelah membaca gitu? Buku Isna ini ketika saya mulai baca 5 halaman pertama, langsung lengket. Nah, saya batalkan acara saya yang lain, saya mau baca sampai ujung. Dan itu jarang saya dapat buku dari penulis pertama kali ya, yang memang sebelumnya juga nggak nulis cerpen, nggak nulis puisi yang diterbitkan gitu kan, tiba-tiba menulis sebuah karya, sebuah novel kayak gitu, sejarah lagi, sesuatu yang sulit. Wah, saya rasa saya harus membacanya sampai selesai. Jadi kalau saya merekomendasikan, baca buku ini, beli. Kalau nggak ada, curi. Dan kebetulan memang, sangat ada keterkaitan tentang Indonesia juga gitu ya, Pak, ya. Jadi makin semangat bacanya gitu. Iya, dan buku ini kan kalau kita lihat tadi bagaimana Mbak Isna itu emosi sampai menitikkan air mata, kita tahu bahwa ini buku ini seperti bayinya beliau. Dan ini memang bayi pertama. Seorang penulis itu ya mempunyai hubungan dengan bukunya seperti dengan anaknya. Dan beda dengan usia manusia sampai 70, 80 tahun, 100 tahun. Sebuah buku usianya bisa 1000 tahun. Banyak sekali buku dari Tiongkok itu usianya ribuan tahun juga. Kita baca Sun Tzu, macam-macam juga. Jadi dongeng-dongeng kayak gitu. Jadi kita nggak tahu, buku itu kalau kita udah lahirkan, dia akan hidup dengan sendirinya. Saya berharap bahwa bukunya Mbak Isna ini akan dibaca orang terus-menerus gitu, generasi bergenerasi. Dan ini buku ini adalah sebuah mimpi buat dia, tapi juga sebuah doa dan sebuah persembahan buat kultur Jawa, buat orang tuanya, buat nenek moyangnya. Dan ini buat saya sangat menyentuh. Dan terus terang buku ini ditulis dengan puisi tapi juga dengan prosa. Dan saya suka gaya menulisnya. Nih, saya akan bacakan ke pembukaan bagi yang belum baca. 1751 bulan. Ya, ingatanku segar bagai angin semilir di pajar pegunungan. Saat yang takkan sirna dari ruang rasa. Saat asa bercampur cemas, senang berbaut letih, dan lega tercemar gundah. Aku lelap, hanyut dalam mimpi yang tak jelas ujung pangkalnya. Mungkin mimpi yang berasal dari rasa rindu yang dalam, atau mimpi terasa resah gelisah, atau mimpi syarat pertanda. Itu aja udah
Wah, Luar mantap. biasa Saya tahu pembukaan. itu, Pak. Itu pasti di Kamu hafal halaman-halaman itu awal. ya. Kamu hafal Saya kan? sampai hafal, Pak. Nah, pembukaannya ini udah bagus kan? Iya, Terus betul, yang betul. yang ini ya, yang prosanya ya, saya kata. Ini jadi yang pertama tadi 1651 tahunnya, ini 1674, Saka Wage. Lastri istriku begitu bersemangat pulang dari pasar mingguan di alun-alun. Sini Pak, lihat aku beli apa, begitu katanya. Dia mengeluarkan beberapa potong ikan asin, tempe, dan segenggam kemenyan dari keranjang bawaannya. Belanjaannya. Lalu dia keluarkan 2 potong kain. Ini buat Wulan. Lihat, api yo, ujarnya sambil menggelar kedua kain yang dibelinya. Ini kain batik katanya dari Tuban, jauh di timur. Biru nilainya dalam dan kembangnya api. Senang aku mendengar nada suara Lastri ceria. Aku anggukkan kepala. Yang ini mau aku jahitkan. Kebaya Wulan pas sudah lusuh. Lanjut Lastri sambil menggelar kain kedua, berwarna gading, warna asli kapas yang telah ditenun menjadi kain. Aku mengangguk, mengiyakan perkataan istriku. Dia begitu yakin bahwa lebaran ini, Wulan dan Parto akan pulang dari rantau. Dia begitu pasti bahwa nalurinya benar. Ini kakek yang cerita. Wulan itu anaknya Parto, diajak ke Afrika Selatan pada waktu dia masih kecil sekali. Dan bayangkan itu, betapa beratnya buat Parto. Nah, jadi buku pertama ini ditulis pada usia yang matang. Biasanya orang mulai menulis buku itu umurnya coba-coba umur 20, 30 udah terbit buku pertama kayak gitu. Tapi ini sudah matang. Jadi ini sebuah usaha yang baik sekali. Dan ini menambah jumlah para penulis yang berbakat di tanah air. Indonesia sekarang kekurangan penulis dibandingkan dengan penduduknya. Bayangkan kita hampir 300 juta orang, tapi penulisnya sedikit. Dan ini kenapa sedikit? Karena sampai dengan akhir tahun yang lalu, profesi penulis itu tidak diakui oleh negara. Jadi tidak ada di dalam BPS kitab profesi itu kan, buku BPS, Badan Pusat Statistik tentang jenis-jenis profesi yang diakui di tanah air, nama penulis. Jadi lama sekali kalau orang mau bikin KTP, lalu dia bilang saya penulis. Petugas di kelurahan bilang jangan Pak, bilang saya mahasiswa atau bilang saya paranormal. Karena itu ada di dalam profesi gitu. Dan ini salah satu yang menghambat, makanya munculnya banyak penulis di tanah air karena tidak ada universitas yang bisa memberikan gelar S1, S2, S3 sebagai penulis yang mempunyai profesi. Seorang mahasiswa yang mempunyai profesi sebagai penulis. Sehingga di mana-mana, di dalam sistem pemerintah di Indonesia, tidak masuk di matriks, tidak ada anggarannya, tidak ada jaringannya, segala macam. Dan Isna, ini berani masuk ke dalam sebuah profesi yang tadinya nggak diakui. Dan kami di Persatuan Penulis Indonesia Satu Pena berjuang sejak didirikan supaya profesi ini berhasil diakui. Dan sesudah perjuangan 3,5 tahun, sejak Indonesia merdeka tahun 45, baru awal Januari 21, profesi penulis diakui di tanah air. Dan ini penting sekali. Karena apa? Karena mereka yang memenangkan hadiah-hadiah bergengsi di dalam kesusastraan dan buku, misalnya hadiah Nobel, ya kan? Itu umumnya adalah orang-orang yang berasal dari negara di mana tradisi sastra, tradisi penulisannya itu kuat dan diakui oleh negara. Ada kehadiran negara di situ. Di Booker's Prize, di Goncourt, Prix Goncourt, di Amerika, di mana-mana. Dan tapi
luar biasa sejarah Indonesia. Seperti juga luar biasa Mas Parto itu pergi ke sana, membawa anaknya yang baik, bahwa meskipun kesulitan-kesulitan, tahun 2021 ini sudah banyak sekali karya para sastrawan penulis Indonesia yang memperkaya peradaban Indonesia. Dari Khairil Anwar, Asrul Sani, Mohtar Lubis, Pramudia Anantatur, N. Hadini, dan yang muda-muda seperti Oki Madasari, atau yang sebelumnya, Lasmi Pamuncak, Laila Khudori. Dan ini saya berharap supaya nantinya ada lebih banyak lagi penulis perempuan. Dan ini sangat penting. Dan sebagai ketua dari Asosiasi Penulis, kami sedia membantu para penulis muda ini. Dan ini terima kasih kepada Sasti dan Widi, karena Anda ini kan usia 20-an nih semua. Tetapi telah mengambil inisiatif, mengangkat di dalam acara Anda ini semua, sebuah diskusi tentang buku. Bukan hanya jalan-jalan, bukan segala macam, tetapi diskusi tentang sesuatu yang serius, yang luar biasa. Dan ini terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Nasir. Semoga harapan Pak Nasir ini bisa makin banyak ya penulis-penulis muda gitu ya Pak ya, yang bisa ya menuangkan mungkin pengetahuannya atau mungkin eksplor lebih banyak lagi gitu ya Pak ya tentang sejarah terutama ya di Indonesia ini untuk dituliskan ke dalam suatu buku gitu. Mungkin kalau saya jadi penulis gimana Pak? Oh, bisa aja. Bisa ya? Nah, ini baru tanggal 20 ya. Yang lalu itu kan saya diundang oleh Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada untuk memberi sebuah kuliah umum. Dan saya memberi itu tentang pentingnya creative writing diajarkan di level akademis. Jadi betapa kalau kita mengajarkannya di level universitas, seperti itu biasa di Amerika Serikat, di Eropa, di dunia lah, negara-negara. Bahkan di Malaysia banyak sekolah menulis gitu. Bahkan di kita aja nggak ada. Nulis yang bukan kursus loh, yang bisa memberikan S3, S2, S1 gitu. Dan di situ nantinya saya sih bisa belajar di universitas. Gadjah Mada akan mempeloporinya, tapi saya dengar juga UI dan banyak universitas itu nanti akan membuka sehingga masuk ke situ dapat S1, S2, S3 bisa kerja di mana aja. Dan sekarang ini keperluan tentang penulisan ini makin banyak aja, baik puisi, baik mau novel maupun non-fiksi. Semua itu memerlukan narasi. Saya memberi contoh. Produk itu bukan hanya sebagai produk. Ini kan banyak yang pakai iPhone, Apple segala macam kan ya. Nah itu kan ada narasi. Kenapa harga Apple masih lebih mahal daripada yang lain, Samsung segala macam. Padahal si kemampuannya ya setara atau bahkan yang lain lebih bagus. Karena suatu narasi. Steve Jobs waktu mendirikan ketika dia drop out dari Harvard, dia bilang begini, saya mau bisnis saja. Saya akan membuat sebuah komputer produk yang di mana teknologi dan seni bersentuhan. Jadi kalau lengkung di komputernya dia atau di iPhone-nya itu nggak pernah nggak bagus. Kalau bidang segi empat nggak pernah nggak bagus. Dan semua itu didesain dengan bagus dan diberi narasi bahwa memakai karyanya dia adalah sebuah gaya hidup. Nah di sini ya jadi peluang untuk menulis itu menjadi lebih banyak lagi. Saya mau bercerita sedikit. Saya mau kembali ke Mbak Isna di sini. Jadi Mbak Isna itu bercerita tentang sejarah penjajahan. Sejarah yang sangat kelam. Seperti Pak Pram dengan tetraloginya dimulai dari Bumi Manusia, bercerita bagaimana proses penjajahan di tanah air gitu kan.
Dia cerita semua, dari bumi manusia sampai dengan rumah kaca. Dan kita tahu bahwa itu kan cerita tentang Jawa juga. Nyi Ontosoro, tokoh utamanya kan dari seorang Jawa kan. Nah, itu luar biasa. Di dalam buku ini, Mbak Isna itu bicara tentang hal-hal yang fundamental, tentang diskriminasi rasial yang disebutkan tadi, yang baru selesai. Ini kan bukunya dia ini kan tahun 16 berapa gitu kan? 1651. Tetapi Nelson Mandela baru lepas dari penjara 3 abad yang lalu atas diskriminasi. Jadi apa yang diceritakan oleh Mbak Isna ini dalam sejarah selama 350 tahun diskriminasi rasial itu baru bisa dihancurkan karena ada protes dari seluruh dunia. Nah, ini satu hal yang penting. Mbak Isna membawa kemanusiaan ke dalam tulisannya. Yang kedua juga, dia memberi tekanan pada pentingnya budaya Jawa, pentingnya budaya yang lain, pentingnya budaya. Dan budaya itu rasa rindu pada tanah air, bau padi yang menguning, bau lumpur ketika sawah baru dimulai, bau kembang kantil, semua ini diceritakan oleh Isna Marifa. Rempah-rempah, batik, semua itu kan menunjukkan terus gitu. apa kultur budaya itu sangat penting. Halo Pak Nasir, suaranya boleh di-unmute Iya, ya? oke. Tadi ada yang mematikan saya punya nih. Atau saya sendiri salah pencet. Oke, ya saya ulang ya. Yang pertama tadi kan unsur diskriminasi rasial. Ya sudah dengar tadi ya. Saya ceritain bahwa itu baru 3,5 abad hilang. Oke? Bisa dengar? Bisa. Oke. Yang kedua soal pentingnya budaya. Batik, tanaman, kembang kantil, semua itu ketiga. Yang ketiga, pentingnya ekonomi. Jadi ada eksploitasi de l'homme par l'homme. Eksploitasi manusia oleh manusia lain. Dengan membuat banyak sekali kegiatan ekonomi di mana orang-orang Jawa itu seperti, bukan hanya orang Jawa, orang-orang di Nusantara, bekerja seperti budak. Dibayar dengan apalagi kerja paksa ada, tanam paksa ada dalam sejarah semua. Dan di Afrika Selatan itu kan semacam perkebunan itu juga sebagai perbudakan dalam cerita itu. Dan bagaimana beratnya alam di sana kan, kita kan tropis. Tapi di sana kan 4 musim. Deskripsinya Mbak Isna tentang bagaimana mereka kedinginan, punya semacam 1 jari aja, gimana bisa menahan rasa dingin kayak gitu. Dan ini sebetulnya juga kisah dari ketahanan mental orang Jawa. Jadi the survival, jadi rasa insting untuk terus survive dari orang Jawa yang sangat kuat. Tetapi juga orang Jawa punya sesuatu yang kita sebut jiwa untuk memaafkan kesalahan. Jiwa besar. Forget, forgive, but do not forget. Nah, itu dia. Dia nggak lupa bagaimana Wulan itu diperkosa, melahirkan Abi, dan bagaimana Abi itu hilang ya suaranya. Jangan terlalu detail, Pak. Banyak yang Pak. Oh iya. Banyak yang belum ini. Nah, ini aja soal Abi nih. Nah, waktu mengandung Abi itu deskripsinya kan luar biasa bagaimana di Abi itu, ini kan mungkin sesudah saya dengar ini orang mau baca nih lebih banyak lagi karena Abi ini kuncinya. Kalau buat saya ya, pembaca bisa berbeda tafsirnya, buat saya itu kuncinya. Kunci dari ketahanan orang Jawa, pemaafan, tapi juga semangatnya yang hebat. Dan pada akhirnya kan dari perbudakan Abi
yang tadinya anak yang tidak ingin dilahirkan sebetulnya. Nah, lalu dia berhasil menjadi orang merdeka, dan saya udah ya nggak boleh banyak ceritanya ya, tapi Iya, jangan. itu dulu udah saya sempat di situ karena Stop. ini kuncinya. Oke. Baik, terima kasih Romo udah memberikan tanggapan dan cerita-cerita juga ya. Sekarang mungkin langsung ke pertanyaan untuk Tante Isna nih. Ya, tadi saya udah baca beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat, tapi juga ini sepertinya nyambung sih sama pertanyaan kita, Wit. Yang pertama itu, tentang kedekatan. Iya, betul. Tadi seperti yang kita simak juga ketika Tante Isna memaparkan bagaimana perjalanannya di sana, itu kan mungkin ada kedekatan psikologis yang mungkin kami tuh yang belum pernah ke sana kan belum tahu kenapa Tante Isna bisa menunjukkan emosional yang seperti itu. Nah, mungkin bisa diceritakan Tante kedekatan psikologis seperti apa ketika Tante Isna berbicara mengenai asal mereka itu dari mana sih gitu. Maksudnya kedekatan psikologis saya ngobrol dengan Zaini atau Murtado gitu. Iya, Ya, boleh. Dan mungkin itu juga nyambung sama pertanyaannya Bu Rini ini ya. Bu Rini ini belum pernah baca bukunya Tante Isna, tapi melihat emosi yang kuat di awal nih dari Tante Isna saat sharing, jadi ingin tahu sebenarnya apa sih yang ada di hati Tante Isna gitu. Waduh, Iya. bisa sampai besok ini. Nggak gini, saya cerita gini. Jadi pada saat saya makan siang di rumah Zaini itu, kan anaknya datang, dikenalin ini Zack, dan Zack itu pernah kerja di Malaysia, Zaini pernah mampir di Malaysia, nengok anaknya. Terus saya bilang, oh tinggal deket aja itu kan ke Indonesia. Terus dia bilang, aduh tapi saya agak marah di sana katanya. Karena mereka di Malaysia memperlakukan orang Indonesia tidak baik katanya gitu. Jadi dia tuh kayak merasa mungkin lihat di berita di koran atau apa bahwa pekerja perkebunan atau konstruksi TKI Indonesia tidak diperlakukan baik di sana, dia kayak merasa punya kemarahan tentang itu. Jadi anyway, terus kita ngobrol-ngobrol lagi. Terus mereka bilang gini, selama apartheid kita nggak bisa cari informasi tentang nenek moyang kita keluar. Baru saya sadar bahwa Indonesia dan Afrika Selatan selama masa apartheid tidak punya hubungan diplomatik. Jadi memang mereka mau berupaya apapun untuk mencari tahu atau mencari, zaman dulu belum ada internet ya, tolong yang umuran 20 itu 20-an mungkin nggak terbayang, tapi untuk cari informasi tentang negara lain itu agak sulit, sehingga akhirnya mereka merasa terputus. Yang mereka punya hanyalah omongan-omongan dari nenek-nenek, kakek-kakek mereka yang masih ingat dengan cerita-cerita lama, masih oral history lah ya, cerita sambung menyambung ke anak cucu mengenai siapa mereka, dari mana asal mereka. Nah, kebetulan pada hari itu saya bawa buku untuk dibawa di pesawat, baca di pesawat, dan masih ada di tas saya, buku Brief History of Indonesia dari Tim Hannigan. Jadi saya bilang, ini kamu ambil aja deh, nih Zack, saya kasih ke Zack, anaknya Zack ini. Terus dia langsung, saya tetap terusin ngobrol sama Zaini, Zack buka-buka buku itu, terus bilang, Mam, look,
Wali Songo. Jadi dia tahu tentang Wali Songo dari cerita turun-temurun dari kakek nenek mereka. Tapi mereka nggak tahu banyak apa itu, siapa itu, kenapa Wali Songo itu penting, sejarahnya bagaimana. Itu mereka nggak punya informasi itu. Kemudian saya juga ceritakan tentang Nelson Mandela pakai baju batik. Kan buat kita kan itu, kita kan dulu setiap kali Nelson Mandela difoto atau pidato pakai baju batik kan kita kayak geli-geli seneng gitu kan ya. Jadi kebetulan dari pesawat saya foto satu lembar iklan kemeja-kemeja yang serupa batik yang dijual di Afrika Selatan, judulnya The President, mereknya The President atau The Republic atau apa gitu. Terus saya tanya, kamu tahu nggak ini? Familiar nggak dengan ini? Karena buat saya ingin gali apa yang masih tertinggal, peninggalan apa yang mereka masih miliki dari nenek moyang, nenek kakek mereka. Jadi saya kasih lihat foto kemeja yang mirip Nelson Mandela pakai dulu. Terus Zaini bilang, oh enggak, itu baru. Itu modern, itu kita nggak kenal. Terus saya bilang, saya kebetulan pakai luaran batik, saya bilang, ini adalah batik yang dipakai Nelson Mandela adalah batik dari Jawa. Baru dia mulai ingin tahu, dia lihat kemeja saya, dia itu kebetulan jaket yang bolak-balik dua jenis motif batik yang berbeda. Dia bolak-balik, dia lihat, terus dia cerita, peninggalan kita semua diambil. Jadi mereka kakeknya adalah pengrajin kayu. Mereka bikin mebel. Dan nanti saya cerita belakangan mengenai kenapa sebetulnya VOC bawa pekerja dari Indonesia. Ini suara saya masih oke ya? Dibilang unstable. Iya, tadi sempat agak nggak tahu, mungkin internet saya ya. Oke, udah kembali normal. Saya tutup video aja ya. Oke. Kemudian jadi dari batik itu mereka bilang bahwa mereka banyak turunan dari mereka, nenek kakek mereka adalah tukang kayu atau tailor ya, pembuat baju, seamstress, ya pengrajin lah, craftsman, artisan gitu ya. Tapi banyak peninggalan mereka sempat katanya ada mau dibangun museum, diminta oleh pemilik museum karena mereka orangnya lugu, tidak percayaan sama orang, dibilang mau dipinjam untuk museum dia kasih. Tapi museum itu kemudian ada masalah, mereka minta kembali barangnya, tidak bisa diambil, nggak ada tanda terima lah kasarnya gitu kalau zaman sekarang gitu lah. Jadi mereka sudah tidak memiliki barang-barang yang mungkin pernah dimiliki atau dibawa atau dibuat oleh kakek nenek mereka. Memang saya tidak terlalu berharap dengan batik ya, karena kita tahu batik 300-an tahun kan pasti sudah rusak dimakan waktu. Tapi ini sebentar saya melompat sedikit ke cerita mengenai kenapa VOC membawa pekerja dari Nusantara. Jadi selain ada tokoh-tokoh pembangkang, tanda kutip, yang membangkang VOC, dibawa ke sana, dibuang ke Tanjung Harapan, yang ada di buku sejarah kita, tapi ternyata VOC pada saat membangun koloni itu, di sana tidak menemukan orang-orang yang bisa membantu bangun gedung, bikin mebel, bikin bangunan, karena kelompok indigenous di situ, kelompok asli di ujung sebelah
selatan Afrika itu orang-orangnya adalah suku-suku nomaden. Mereka punya ternak, mereka keliling dari satu tempat ke tempat lain, mereka tidak menetap. Jadi mereka nggak mau disuruh kerja dengan pola barat lah kasarnya, pola Belanda, pola VOC di mana mesti tinggal, harus bikin bangunan sampai selesai segala macam. Akhirnya ada permintaan dari koloni di Afrika Selatan itu untuk VOC memperbolehkan membawa tenaga kerja dari Hindia Belanda dan koloni-koloni lain. Dan itu ada apa namanya, saya lupa persis namanya, pokoknya ada dewan pengambil keputusan di VOC yang membuat maklumat bahwa itu diperbolehkan. Jadi selama berapa puluh tahun itu memang VOC diizinkan membawa tenaga kerja dari Nusantara ke sana, dan terutama itu untuk bangun gedung, untuk bikin mebel, untuk kerja di rumah tangga, sehingga ini kembali ke perkebunan anggur. Katanya pada saat mulai perkebunan anggur mulai dibangun di Afrika Selatan, pekerja yang dicari adalah pekerja Cape Malay atau turunan Nusantara karena mereka tidak akan minum. Karena pekerja yang lain, yang non-Muslim, anggur akan diberi anggur, mabok-mabokan, besoknya nggak bisa kerja gitu. Jadi orang kita ternyata apa ya, menjadi salah satu faktor penting dalam VOC mendirikan koloni yang sekarang yang disebut Cape Colony itu, Tanjung Harapan dan daerah perkebunan di sekitarnya yang sampai sekarang terkenal sekali. Emang daerah itu walaupun alamnya agak kadang tidak bersahabat karena angin kuat sekali, karena pertemuan dua laut segala macam, tapi juga bisa menjadi bisa ditanami dengan cukup subur gitulah. Anyway, itu nggak tahu itu menjawab pertanyaan soal hubungan emosi atau enggak tuh. Jadi anyway, dari kembali ke pertemuan dengan Zaini Murtado yang pertama kali itu, saya tuh menangkap mereka ingin sekali tahu siapa sih kita, kenapa nenek moyang saya sampai ke sini. Dan karena mereka juga bukan dari kalangan akademis atau kalangan atas yang mungkin dengan mudah untuk terbang ke sana kemari atau bikin penelitian yang mendalam. Jadi mereka banyakkan wirausahawan. Mereka ingin sekali tahu. Jadi pada saat kunjungan kedua saya cerita mengenai VOC, saya cerita tentang kemerdekaan kita di tahun 45, apa yang terjadi sekarang dengan Indonesia segala macam, mereka merasa apresiasi sekali, dan saya sangat terharu. Mereka bilang, ada yang bilang kita belum pernah ada yang menjelaskan ini seperti dijelaskan. Dan malah ada satu, saya pasang video sebentar lagi ya. Ada satu bapak-bapak yang maju ke depan, bisa lihat nggak ini? Ini dia, kamu harus datang ke rumah saya tinggal di sebelah. Bisa lihat nggak nih? Kurang ke atas, kurang ke atas Tan. Oke. Kamu harus datang ke rumah saya. Saya tinggal di sebelah. Dan dia begitu terharu dengan presentasi itu sampai dia bilang, ini saya kasih ini untuk kamu. Dan dia tulis sesuatu di belakangnya. Tapi itu yang saya juga dengan Latifa ya. Latifa dengan usaha travel agentnya sudah pernah ke Indonesia. Tapi dia sendiri bilang, jadi
kayak ke Indonesia itu seperti bayangin pulang kampung yang sesungguhnya gitu loh. Malah ada satu museum yang kita pergi, ini bukan museum resmi ya. Kita pergi mengunjungi rumah satu orang ibu-ibu yang lantai bawahnya dia pakai untuk museum pribadi, di mana dia berusaha sendiri untuk mengumpulkan sejarah keluarganya, mengumpulkan hal-hal yang dia tahu berasal dari Nusantara. Ada satu tulisan yang kayaknya yang saya baca yang mengatakan orang ini mungkin dia akademisi, tapi mungkin di tahun 2000-an awal mungkin ya, atau akhir-akhir 19, ya mungkin 2000-an awal, di mana dia dapat kesempatan ke Indonesia. Dia ingin mencari asal-usulnya, asal-usul keluarganya. Tapi ya kita tahu kan orang Nusantara kan tidak punya tradisi dengan surname seperti di Barat, di mana kalau kamu namanya ada John di sini, McGlynn bisa mengurut dari nenek moyang di mana, di Ireland atau Scotland. Sorry John kalau salah. Tapi kita kan nggak punya kebiasaan dengan nama belakang. Jadi dan nama catatan kita lihat di museum, nama-nama sudah diganti. Jadi oleh pemilik perkebunan, sehingga sulit sekali mereka untuk men-trace mereka asalnya dari mana. Jadi orang ini kebetulan dapat kesempatan ke Indonesia. Dia tulis di museum rumah ibu-ibu itu. Dia pergi ke sana kemari, dia coba cari segala macam. Akhirnya dia agak putus asa. Dia tinggal 2 minggu di Indonesia. Tinggal 2 minggu terakhir atau 1 minggu terakhir di Indonesia. Akhirnya dia ada mimpi untuk pergi ke suatu tempat. Dia nggak kenal siapa-siapa di tempat itu, dia ke sana dan nggak tahu bagaimana. Dia bilang saya dari Afrika Selatan. Orang yang dia ajak ngomong bawa dia ke tetua adat itu langsung tahu kamu turunan dari sini. Itu kalau bukan orang Indonesia, kita mungkin orang yang bukan Indonesia agak bilang itu bohong gitulah ya. Tapi kan kita ngerti ya hal-hal seperti ini terjadi. Jadi akhirnya dia menemukan desa asal usul nenek moyangnya. Jadi kerinduan akan rasa ingin tahu dari mana kita, siapa kita, soal identitas itu penting sekali karena mereka tahu mereka bukan asli Afrika, jelas-jelas ya mereka bukan kulit hitam. Dan di Afrika Selatan pun nggak semua kulit hitam seperti di Afrika Barat misalnya. Kulit orang asli yang Khoi San itu mirip dengan kulit kita sebetulnya warnanya, hanya rambutnya keriting. Jadi tapi mereka tahu kita bukan dari sini, tapi dari mana kita nggak tahu. Ada satu kawan yang dari Afrika Selatan orang kulit putih bilang bahwa memang ada identity crisis di antara Cape Malay. Ada yang sampai akhirnya masuk ke kriminalitas, ke narkoba, dan lain sebagainya karena masalah itu. Jadi sebetulnya pada saat saya menulis ini, di benak saya ingin menggambarkan esensi orang Jawa untuk audiens itu. Supaya mereka ada gambaran. Mereka bukan budak bodoh yang tidak berkebudayaan, yang tidak beradab, yang makan pakai tangan, nggak bisa pakai sendok garpu, nggak boleh pakai sepatu. Bukan, mereka adalah orang dari suatu peradaban yang kaya. Jadi harapan saya nantinya ada bahasa Inggrisnya ini
masih saya edit, masih harus saya carikan penerbit, perjalanan belum selesai. Jadi itu masih saya ada PR saya untuk mengenai buku ini. Mungkin itu dulu Lanjutkan. kali ya, panjang. Oke, baik. Terima kasih, Tante Isna. Jadi bermula dari siapa sih kita, itu pertanyaan dari orang-orang Kepmala ya, sampai akhirnya Tante Isna pun juga ikut lanjut sampai akhirnya membuat buku ini. Oke, mantap. Inilah pertanyaan selanjutnya ya, Wit ya, dari Bu Kaliana ya. Tadi yang nanya Iya, pertama dari nih. Ajeng dari Oh, Jogja. Ajeng Ya. Jogja. Oke. Mungkin ada hubungan juga kali dari yang pertanyaan tadi mengenai kedekatan rasa ya, kedekatan rasa dan sebagai identitas orang Jawa. Tapi mungkin lebih ke internal kali ini ya. Yang nomor 2 itu Sas. Jadi Oke. kata Mbak Ajeng ini, buku ini sukses bikin saya baper baca sambil nangis-nangis membayangkan nasib Wulan. Nah, ini mungkin yang belum baca menjadi lebih penasaran nih. Nasib Wulan tuh apa tadi ada sedikit bocoran dari Pak Spoiler Nasir, sedikit ya. dari Romo Nasir tentang nasib Wulan ini. Pertanyaannya itu, apakah dalam penulisan buku Mbak Isna membubuhkan sedikit sentuhan pengalaman pribadi? Atau masa kecil, atau murni aja dari ide perjalanan? Saya kira kalau dari rasa kangen akan tanah air sih ada faktor pengalaman pribadi ya. Sekolah di luar negeri sendirian, kedinginan, nggak punya temen, makanan juga ya kentang adanya gitu ya, nggak ada sambal kayak gitu-gitu sih ada gitu. Cuman kalau lebih dari itu mungkin lebih dari penelitian. Mungkin satu faktor penelitian juga adalah apa yang saya pelajari dari Pak Ahmad Kojim soal Pustaka Weda Sosongko mengenai ajaran-ajaran Jawa. Jadi dari segi itu sebetulnya itu juga secara nggak sengaja sebetulnya pertanyaan yang muncul di saya tadi Pak Nasir mungkin juga udah agak nyentuh sedikit bahwa mereka bertahan. Tapi bagaimana mereka bertahan? Itu yang pertanyaan saya. Dan jawabannya saya nggak tahu Mbak Weni ada di sini apa enggak, tapi pada saat saya lagi mumet kepalanya bagaimana cerita ini akan lanjut untuk menunjukkan bagaimana mereka bertahan. Pas saya masuk ke kelasnya Pak Kojim, maksudnya pada hari itu, walau bukan di awal ya, tapi di tengah-tengah. Oh ya ini, udah itu jawabannya. Jadi mereka justru masuk ke dalam, gitu. Oke, baik. Lanjut lagi, nggak apa-apa ya pertanyaannya? Boleh? Oke, yang mana ya, Wit ya? Mungkin ini kali ya, dari Bini Bukhori. Ya, ini adalah karya fiksi Isna yang pertama. Pertanyaan saya, bagaimana Isna bisa menulis dengan begitu indah dengan menggabungkan berbagai format, puisi, prosa, terus prosa liris, gimana itu caranya? Awalnya sebetulnya sebagian besar prosa, tapi saya intinya senang puisi sebetulnya. Jadi di belakang-belakang saya masukin puisi sedikit. Tapi setelah ditolak 2 kali oleh penerbit, saya jadi nggak pede pada saat itu. Apakah bahasanya terlalu monoton? Apakah prosanya terlalu biasa-biasa aja? Sehingga nggak terlalu nggak terlalu menggigit gitulah ya, nggak menarik perhatian. Saya juga khawatir untuk pembaca Indonesia sebetulnya bahwa saya nggak menuliskan sesuatu yang baru gitu. Kita banyak kecuali masalah perbudakan ya, mungkin nggak banyak informasi yang beredar di sini. Tapi mengenai upacara-upacara, makanan, apa segala macam kan gitu nggak ada yang baru. Jadi
Di awal-awal akhirnya saya putuskan di akhir-akhir mengedit sekian kali suara Wulan pada saat dia masih kecil, anak-anak, saya bikin menjadi format bebas. Bukan puisi, bukan prosa. Saya coba pikirkan anak kecil dari segi bahasa, tata bahasa, dia juga nggak terlalu perhatiin kan. Bayang ini Wulan umur 8, 9, 10 tahun gitu ya. Sehingga itu yang keluar. Jadi Wulan di awal-awal itu pada saya bikin format bebas atau prosa liris atau apa istilahnya, saya juga nggak tahu istilahnya apa sebetulnya. Kemudian baru setelah dia remaja dia masuk ke prosa karena ya sebagai yang lebih dewasa, karena mudah-mudahan pada saat dia dewasa itu pun juga kita sudah bisa melihat dia merefleksikan diri, kita dengan lebih tertata, dia bahasa pun juga lebih lengkap gitu. Mungkin mudah-mudahan menjawab itu. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin mundur lagi ya, Sas. Ada dari Bu Ari. Iya, boleh boleh. bertanya, ya, menjadi apa alasan Isna menjadikan tokoh Abi yang lahir dari Buto Ijo menjadi pelindung seluruh keluarga? Apakah hendak mengatakan bahwa dari hal terburuk bisa lahir hal terbaik? Sedikit bocoran lagi. Bocorannya. Terus terang itu nggak direncanakan. Terus terang itu yang untuk yang sudah pernah menulis itu kadang kita ngikutin alurnya aja gitu. Itu keluar dengan sendirinya. Itu bukan sesuatu yang dari awal saya plotkan gitu. Oke. Sambil diunjuk juga Tante Isna minuman. Boleh diunjuk Pasti dulu. sambil kita bersulang Jangan. sebentar untuk membasahkan iya. tenggorokan. Boleh, saya mau nambah dikit ini sambil Monggo Romo. Sasi dan Widi juga minum. Karyanya ini bahasanya Isna ini bahasa Indonesia yang indah. Dia mempunyai cara bercerita yang canggih. Jadi buku ini mempunyai sebuah potensi nantinya untuk menjadi sebuah film. Nah, ini bagus sekali. Nah, itu saya cerita sedikit ya. Kenapa buku ini bagus? Ada teori dalam penulisan, orang selalu bilang, tulis yang kamu tahu. Itu prinsip. Dan Isna tahu dua-duanya. Tahu tentang Afrika Selatan, tahu tentang Indonesia. Dan Isna mempunyai hasrat yang sangat kuat untuk menceritakan sesuatu. Kayak kita mau melahirkan, perempuan mau melahirkan, kamu melahirkan gimana gitu loh. Nah itu hasrat itu yang sangat kuat. Yang terasa sampai Isna itu emosional dan menangis tadi. Jadi tadi udah saya cerita, rasa bahasa, tata bahasanya bagus. Kemudian dia fokus pada cerita itu semuanya, nggak melenceng gitu. Jadi enak gitu. Ini kekuatannya Isna di sini, kan saya belum ngomong banyak tentang Isna, jadi Isna mau dengar dari saya apa pendapat saya. Dulu kan Isna ya, tentang bukumu ya, sebagai orang jimpung di bidang perbukuan 20-an tahun gitu. Iya, Pak. Observasi dan angle-mu bagus. Itu pasti udah bagus. Kamu punya disiplin dalam ini semua. Dan nggak pernah nyerah juga. Kalau 2 kali ditolak, udah biasa itu, Isna. Kadang-kadang orang ditolak 20 kali, kok, Isna. Saya sampai nerbitin sendiri. Dan sesudah itu baru dia penerbitnya ngelirik ke dia. Jadi kamu 2 kali ditolak, udah diterima, wah udah bagus, Isna. Ya kan?
Dan detail, karena detail itu penting. Penulis Prancis yang sampai sekarang itu tetap dibaca bukunya, namanya Balzac. Yang semua karangan dia itu sukses. Dia bilang begini, ketika ditanya, apa rahasia Bapak? Rahasiamu. Votre secret, monsieur. Jadi apa rahasiamu? Kenapa bukumu sukses? Karena saya memberi perhatian pada detail. Jadi semua ada di detail. Dan ini wah, luar biasa, itu ada di karyanya Isna. Dan kita berharap ada buku-buku berikutnya dari Isna kalau udah baca buku ini. Dan lebih tebal lagi. Dan Isna ini nggak capek. Dia memperkaya bukunya dengan riset, dengan wawancara, dengan membaca kamus, ensiklopedia. Jadi Isna mempunyai sesuatu di mana bukunya itu akan menjadi sukses. Saya doakan, Isna. Wah, terima kasih banyak Pak Nasir. Itu sungguh luar biasa buat saya. Nggak tahu mau ngomong apa. Sampai nggak Terima bisa kasih. berkata-kata ya. Dan memang ya, perjuangannya Tante Isna untuk membuat buku ini tuh nggak sia-sia lah ya, Wit ya. Karena ini juga banyak sekali pujian ya di kolom komentar pun ya. Katanya sangat terharu dengan cerita mengenai mengapa akhirnya Isna menulis buku ini. Terus energi di Cape Town tuh besar sekali. Jadi I understand your emotion katanya gitu. Terus selamat Isna atas terbitnya buku perdana yang menarik sekali gitu. Ya, teruslah berkarya. Saya potong sebentar. Tadi ngomong perjuangan. Saya nggak merasa ini perjuangan. Saya lakukan dengan bahagia. Malah pas nulis, ini saya lihat ada Mbak India, ada Bu Sari, yang kita sempat kerja bareng. Tapi pada saat nulis, buat saya ini membebaskan. Saya biasa nulis laporan yang harus seperti ini, seperti itu. Informasinya yang diminta adalah ini. Dalam penelitian ini, dalam penulisan ini, saya kayak terbuka seluas-luasnya. Saya mau apa? Itu buat saya tuh bikin bahagia sekali. Suami saya sendiri juga lihat, kamu kayaknya seneng nulis proses nulis ini bikin kamu senang gitu. Jadi biar energinya terus mengalir ya, Tante Isna. Mungkin apakah untuk energinya terus mengalir, nggak tahu. Tapi emang mungkin karena ini juga keinginan dari muda ya. Saya ingin menulis sesuatu karya novel gitu. Jadi ini bukan perjuangan, ini suatu sumber kebahagiaan dan anugerah buat saya sebetulnya. Dan betul kata Pak Nasir bahwa ini persembahan, karena memang ini saya rasakan ini sebagai suatu persembahan, karena yang membantu saya secara langsung, secara nggak langsung dalam proses penelitian, cari hal-hal kecil, informasi yang awalnya saya nggak tahu mesti kemana, tahu-tahu ada. Jadi saya merasa walaupun saya tersanjung dengan apa yang dikatakan Pak Nasir, ini bukan hasil saya sendiri gitu Pak. Banyak yang nolong, itu saya yakin. Tapi terima kasih banyak. Ya, udah segitu dulu. Sasi, monggo lanjutin. Sudah banyak ada pertanyaan lagi ya nih ya, Sas? Banyak banget nih, menumpuk-numpuk nih, Wit. Gimana dong? Ini ada dari Sulawesi Selatan nih, Tante Isna. Dari Pak Eko Nugroho. Mbak Isna, ada nggak informasi mengenai apa tantangan orang-orang Nusantara ketika tiba di Afrika Selatan itu? Apa saja tantangan yang mereka hadapi? Mungkin tadi sekilas juga sudah ada beberapa pembahasan mengenai itu ya, Tante Isna. Nah, ini kayaknya Pak Eko Nugroho mungkin supaya lebih membayangkan bagaimana tantangannya bisa membaca buku Tante Isna ini, Sapaan Sanggiri. Atau sudah ya mungkin? Ini Pak Eko Nugroho. Bagaimana Tante Isna, mungkin ada yang mau
di Um, soal itu? Ya, mungkin tantangannya pertama, saya kira alamnya beda. Dia nggak punya keluarga. Dan kita tahu untuk orang kita keluarga itu kan penting sekali ya. Dia nggak tahu pulang gimana. Bayangkan untuk ke Cape Town itu atau Tanjung Harapan itu naik kapal, kita jangan bayangkan kapal zaman sekarang, kapal pesiar gitu ya. Tapi kapal zaman 1700-an itu mungkin 3 bulanan terombang ambing dengan badai, dengan segala kesulitan. Kemudian makanan juga nggak sama dengan kita. Tumbuhan di situ lokasinya adalah banyak padang pasir yang walaupun istilahnya finboss ya di sana ya, padang pasir yang ada tanaman, bukan gersang sama sekali. Tapi jauh bedalah dengan Jawa, Sulawesi pun masih sangat subur, kaya. Mungkin NTT pun masih lebih subur dan lebih kaya daripada dari segi apa namanya tumbuh-tumbuhan. Jadi sumber makanan pun beda. Jadi hal-hal yang mungkin kita apa ya take for granted di sini ya, itu di sana beda sekali, di sana nggak ada. Jadi itu hal-hal yang mendasar menurut saya. Dan di era itu di mana kita nggak tahu banyak mengenai dunia di luar desa kita, berada di tempat seperti itu saya kira sangat memberi shock pada sistem gitu. Oke. Oke, baik Tante Isna. Ini ada pertanyaan menarik juga ya dari Sari Wuster. Benar ya, Wit ya? Yang mana nih? Yang pertama nih di yang Suriname. bukan? Oh, oke. Ya, silakan, Sas. Di Suriname dan Sri Lanka juga ada keluarga-keluarga yang berasal dari Jawa dan Sumatera dibawa oleh Portugis di Sri Lanka. Nah, apakah ini menjadi next bukunya Isna atau adik-adik muda yang berniat untuk menggali dan menulisnya? Saya pernah ketemu dengan beberapa keluarga dari both of countries 10 tahunan yang lalu, begitu katanya. Oke, terima kasih Sari. Saya kira saya belum ada rencana untuk bikin buku lanjutan dengan Sri Lanka atau Suriname. Memang menarik sekali. Tapi harapan saya dengan buku ini seperti yang Sari bilang itu, bahwa saya ingin justru mengajak orang-orang lain, bukan hanya penulis tapi juga peneliti, untuk melakukan kajian-kajian ke negara-negara itu ya. Misalnya linguistik. Ada kata-kata, kosakata yang dipakai di Afrika Selatan sampai hari ini itu asalnya dari kosakata Melayu. Pisang misalnya. Lagu. Maaf. Maskawi dari mas kawin. Tukang mandi dari tukang mandi, itu yang memandikan jenazah. Keramat tadi sudah ya. Rampai, seni, itu saya tebak-tebak itu dari bunga rampai, karena rampai itu adalah bunga-bunga yang mereka pakai atau mereka siapkan untuk upacara-upacara. Pondok, belacan juga istilah itu mereka pakai. Walaupun belacan di sana bukan terasi, tapi lebih seperti chutney India. Hal lain, kuliner.
jejak kuliner apa yang masih ada di sana atau di Sri Lanka. Nah, Sri Lanka dekat sebetulnya dengan kita ya, maksudnya masakannya. Atau Suriname mungkin yang lebih jauh. Jadi sebetulnya apa ya? Buku ini justru emang mau ngajakin ya orang-orang lain untuk yuk kita tengok yuk tempat-tempat lain yang di mana ada jejak-jejak Nusantara, kita bisa gali lebih jauh. Karena orang-orang di sana pun masih apalagi sekarang masih punya ingatan generasi ini mengenai cita-cita kakek mereka. Mungkin generasi mendatang mungkin udah agak terlalu jauh karena generasi yang Zaini atau Murtado mereka sudah agak lupa-lupa. Satu hal lagi juga selama perjalanan keliling dengan Murtado, kita mulai suatu proses di mana dia ingat kata-kata neneknya dan dia nanya artinya apa. Yang dua hal yang saya masih ingat terus adalah do you know what Krimslam means? Krislam, Krislam. Krislam. Saya pikir itu bukan bahasa Melayu, bukan bahasa Indonesia. Konteksnya apa, saya tanya. Itu kalau nenek saya suruh saya antar makanan ke tetangga. Dan ini balik lagi, kehidupan, ini menggambarkan kehidupan mereka. Saya diminta nenek saya kirim makanan ke tetangga. Nenek saya akan bilang, Krislam ya, sama siapa, auntie siapa gitu. Terus saya bilang, itu kirim salam. Jadi hal-hal yang seperti itu buat saya itu menarik sekali. Satu lagi yang kita sempat agak lama, saya dan Didi itu sempat agak lama mikir. Melia sekarang, katanya. Melia sekarang. Konteksnya apa, saya tanya. Kalau dia bilang ini Murtado ya, dia. Kalau saya lagi mau pergi keluar, saya pakai pakaian agak rapi, mau ketemu kawan segala macam, saya pakai saya dandan gitulah kasarnya. Nenek saya akan bilang, "Hey, Murtado, melihat sekarang." Terus kita pikir apa ya? Terus akhirnya kita nemu itu melihat sekarang. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, "Hey, look at you now, look at me now." Gitu. Jadi itu jadi kayak teka-teki kita sepanjang perjalanan berapa hari itu. Dia sebentar-sebentar, oh ya saya ingat lagi nenek saya bilang begini, itu apa. Jadi itu sebentar lagi hilang. Generasi mendatang ini udah nggak ada lagi nenek-nenek mereka yang masih ingat bahasa Melayu. Karena ada satu buku yang mengatakan, oleh peneliti yang mengatakan ada bahasa Melayu masih bisa didengar di bokap di tahun 50-an. Di antara kalangan Melayu, fake Malay. Tapi saya juga mau cerita, ini kenapa sih Jawa? Ini ceritanya Parto Jawa. Tapi ini kenapa Melayu? Karena orang-orang Jawa yang dibawa, ketemu dengan orang Bali yang dibawa, ketemu dengan orang Sulawesi yang dibawa. Kita lihat tadi slide pertama, bahwa yang dibawa ke sini bukan hanya ke Afrika Selatan, Tanjung Harapan, bukan hanya orang Jawa. Mereka ketemu orang-orang dari pulau-pulau lain dari Nusantara. Ada Raja Tambora dari Sumbawa, ada dari Kerajaan Goa, ada dari Sumatera, ada salah satu keramat itu ada tulisan Sumatera. Jadi bahasa apa yang mereka bisa gunakan sebagai lingua franca mini Nusantara di Afrika Selatan? Ya bahasa Melayu yang dipakai di semua pesisiran Nusantara untuk berdagang. Itu yang menurut saya peneliti ini bisa digali turunan penelitiannya tuh banyak. Kalau ada di sini yang mau ngobrol sama saya, ayo. Karena banyak ada waktu kita ke sana saya dengar bahwa ada peneliti meneliti jejaknya Syekh Yusuf. Dia kok
sorry kalau nggak salah dari salah satu universitas, nggak tahu Hasanuddin atau Universitas Islam di Makassar. Jadi ada sedikit-sedikit peneliti dari sini yang ke sana, tapi mungkin masih terbatas pada tokoh-tokoh agama atau tokoh-tokoh perjuangan. Tapi di luar itu masih menarik sekali, banyak sekali yang bisa digali. Untuk ke Suriname, kita tahu Dubes Suriname berapa tahun yang lalu itu masih bisa bahasa Jawa kan, dan mereka masih melakukan musik masih ada, musik Jawa segala macam. Jadi ayo para peneliti, kita agak meluas keluar dari batasan republik untuk melihat saudara-saudara kita di luar republik yang masih ada ikatan dengan kita. Oke, saya minum dulu ya, sorry. Silakan Tante Isna. Mungkin ada hubungan juga dengan sharing dari Mbak Inoki ya, Sasya ini. Tuh. Mbak Inoki yang dari Afrika Selatan. Dari Cape Town langsung nih. Kata Mbak Inoki, Bu Isna saya hormati, mohon maaf belum berkesempatan membaca buku Ibu. Mungkin suatu masa saya bukan sejarawan, tapi tertarik dengan sejarah khususnya Indonesia dan Afrika Selatan. Beberapa waktu lalu saya membaca tentang Raden Mas Kreti, kakak dari Raden Mas Said Mangkunegaran. Beliau sempat diasingkan ke Cape Town puluhan tahun lalu. Jadi bisa keep contact Bu Isna, nih emailnya dicantumkan di sini. Nanti saya sampaikan ke Tante Isna emailnya. Terima kasih. Iya, jadi ya emang banyak sekali dari Kerajaan Mataram, dari Cirebon, Banten, itu yang dibuang ke sana itu banyak, dan kalau meninggal belum tentu, dan dibuang, misalnya pangeran yang dibuang, yang dibawa, dia membawa keluarganya. Jadi pembuangan itu adalah si sosok pembangkang ini dengan keluarga dan abdi dalamnya. Jadi saya menemukan, atau salah satu orang yang saya ketemu di Cape Town kedua kali memberi saya potongan-potongan manuskrip yang belum pernah diterbitkan oleh orang Cape Malay yang menggali istilahnya dia nobility, Eastern nobility in South Africa atau apa. Itu salah satu sumber saya untuk melihat apa yang terjadi dengan Raden Mas Suryakusumo. Kemudian itu ada, jadi mereka harus bertahan hidup dengan uang kiriman dari kakaknya yang membuang atau ayahnya yang membuang. VOC memberi dia uang, tapi hanya sedikit. Jadi apa yang dia lakukan untuk bisa bertahan hidup? Kalau ada pelelangan, misalnya orang Belanda meninggal di sana itu dan nggak punya keturunan, hartanya itu dilelang. Dia pergi ke lelang itu, dia beli dengan murah barang-barang apalah rumah tangga, kemudian dia jual kembali. Hasil dari itu dia pakai untuk kasih makan keluarganya. Jadi itu kita kan nggak pernah dengar hal-hal seperti itu di buku sejarah kita. Oh, si tokoh ini dibuang ke Tanjung Harapan, titik. Ternyata di sana ada arsip-arsip di Afrika Selatan yang menggambarkan bagaimana kehidupan mereka. Mereka memang dikasih rumah. Adiknya Raden Mas Suryakusumo juga dibuang akhirnya. Ditaruh di dalam satu rumah. Dia ditulis di situ bahwa di bukunya Ibrahim Salih ini, dia meminta kepada VOC supaya diberi rumah yang lebih besar karena tidak muat rumahnya yang kecil itu berikut dengan adiknya yang datang juga dengan keluarganya dibuang. Jadi
Saya lihat Mas Rahmat di sini, yang dari Solo. Itu sejarah dari Pakubuwono, mungkin bukan Mangkunegaran, Pakubuwono, urutan-urutan keluarga yang dibuang ke sana itu menarik sekali untuk dilihat juga ke sana. Arsip-arsip di sana, Afrika Selatan kebetulan sempat lama dijajah oleh Inggris, jadi pengarsipan mereka tuh bagus. Jadi mungkin itu bisa untuk penggalian oleh peneliti-peneliti yang masih muda-muda. Oke, terima kasih. Bisa saya tambahkan sedikit tentang Syekh Yusuf. Syekh Yusuf itu dikabarkan bahwa beliau itu mengajarkan Islam di Afrika Selatan. Jadi jasa beliau itu mengajarkan agama Islam di Afrika Selatan itu sangat besar. Dan kita harus bangga karena Syekh Yusuf, bagi yang belum baca sejarah, dulu tuh berjuang di Banten ketika kerajaan Banten berdiri, kemudian berjuang di kerajaan Cirebon sebelum dia dibuang karena Belanda takut banget dengan beliau, seorang yang sakti, berani, sudah terbukti berjuang di Banten, berjuang di Cirebon, akhirnya sudah berjuang di Banten dan Cirebon, akhirnya dibuang di tempat paling jauh, yaitu Afrika Selatan. Belanda berpikir bahwa beliau akan mati di situ, tapi tidak. Mungkin jasadnya meninggal, tapi pemikirannya ada. Di sana ada, kamu sempat ke makamnya ya, Isna ya, dan ada rasa hormat orang Afrika Selatan. Dan di situ selain orang-orang Jawa memberi satu kultur seperti kamu tulis dalam buku kamu, tetapi juga memberikan sebuah agama sebetulnya melalui Syekh Yusuf kepada mereka yang banyak sekali masih animis pada waktu itu. Nah ini boleh nggak saya baca puisinya Ina terakhir? Karena ini bagian yang bagus tadi. Puisi liris saya bacakan, prosa saya bacakan. Sasti, aku berdiri monggo ya. Monggo. Aku berdiri di antara Teluk Biru dan Gunung Meja. Kulitku tak segelap suku asli Afrika, tak sepucat kaum Eropa yang datang berkuasa. Mbahku, ibuku pendatang jua, walau terbelenggu, ulah asih tebarnya. Aku berdiri di antara gunung dan Teluk Meja, di lereng pinggir kota Kaap. Lahirku dekat di sini, matiku kelak di sini. Wong merdeka. Udah, separuh aja. Tepuk tangan Mbak Isna. Yeay. Oke. Ini sebenarnya masih beberapa menit lagi sih, tapi takutnya udah mau pamit nih. Maksudnya ada yang udah pamit juga. Boleh nggak, Wit, kita foto dulu deh sebelum melanjutkan lagi, biar istirahat sedikit. Boleh nggak? Oke, ayo. Bagi yang belum menyalakan video, boleh dinyalakan dulu buat kita foto bersama. Saya lumayan ya, tadi ada 50 orang lebih gitu. Ya, makanya kita foto dulu deh untuk mengabadikan. Oke, di layar saya ada 2 halaman, jadi 2 kali pengambilannya. Ntar sambil nunggu yang lain. Ya, oke, nggak apa-apa. Mungkin yang lain lagi ngaso, jadi yang ada saja. Oke, 1, 2. Sip, saya save dulu. Oke, ada yang kamera rusak, ya nggak apa-apa. Udah Mayani. Iya, nggak apa-apa. Oke, satu lagi. Ya, yang halaman kedua, 1, 2. Oke. Oke, terima kasih. Ini juga ada pertanyaan dari Arum nih. Halo, saya belum membaca bukunya Bu Isna, tapi saya sangat tertarik untuk membeli. Nah, saya sudah coba cari online, tapi nggak ketemu nih. Apa boleh minta info penjualannya di mana? Terima kasih. Sebentar ya, penerbit Ombak
ada di Jogja. Sebentar saya cari nomornya ya. Iya, Baik. mungkin nanti bisa kami share ke kontak, karena yang peserta ini mereka sudah mendaftarkan email Tante Isna. Oke, Jadi Kak ya, nanti tolong disebar. Nanti kami kirim. bisa kami kirim lewat email. Nah, kemudian nih Sasti, kayak ada yang terlewat dari Oke. pertanyaannya Bu Bini ya. Lumayan. Oke. Pertanyaannya itu, saya mendapatkan kesan bahwa buku ini mencerminkan pergulatan batin orang Jawa. Mungkin dimanapun juga tentang identitas, mungkin dimanapun juga tentang identitas atau tentang kegelisahan. Juga kemampuan beradaptasi di kultur yang berbeda. Benarkah? Saya kira bukan khusus orang Jawa yang punya pergulatan dan kegelisahan mungkin ya. Jadi saya sih berharap dengan menggambarkan orang Jawa yang saya kenal, saya juga bisa mendekat atau bisa diterima oleh orang-orang non-Jawa. Karena saya kira manusia pergulatannya semua mirip-mirip ya. Kita menghadapi masalah, kita mencari jalan keluar, kita punya keraguan, kita punya keinginan yang mungkin nggak tercapai. Saya berharap ini sesuatu yang universal tapi dalam buku ini saya gunakan tokoh-tokoh orang Jawa dan ajaran-ajaran Jawa sebagai suatu pendekatan mungkin ya yang kita kenal gitu. Tapi saya kira di Nusantara ini banyak yang mirip mungkin ya, bukan hanya khusus orang Jawa, tapi karena Sunda, Bali, mungkin di Sulawesi juga. Jadi saya kira itu jawabannya. Oke, baik. Oh, ini juga di kolom komentar udah ada WA untuk pemesanan yang sudah diposting di chat. Kalau ada yang mau beli, monggo. Dan tolong dicatat bahwa mereka hari Minggu tutup. Jadi kalau kirim hari Senin mereka baru akan respon. Baik. Oke, sami-sami. Ini ada tanggapan dari Pak Widyohan. Wah, ini keputus namanya mungkin karena panjang, mohon maaf. Bu Isna tidak sekedar menulis, tetapi buku ini menurut saya adalah hasil penelitian juga, penelitian budaya dan bahasa. Derek mangap Yubagyo nggih, Bu Isna atas terbit bukunya. Ini kayaknya Mas Rahmat yang justru membantu saya dengan terjemahan bahasa Jawa. Karena yang deket-deket kenal sama saya tahu bahwa saya nggak bisa bahasa Jawa. Jadi Mas Rahmat, saya terima kasih banyak atas bantuannya. Kita cuma ketemu singkat waktu itu di Solo, tapi saya kira nyambung ya Mas ya. Terima kasih bantuannya. Mudah-mudahan berlanjut dengan kolaborasi selanjutnya. Oke, baik. Ini mungkin akan jadi pertanyaan yang terakhir ya, Mbak Widi. Ada pertanyaan dari Arum B. Apakah di Cape Town sekarang, maksudnya sampai sekarang, masih familiar dengan adat istiadat Jawa, Bu? Nah, ini yang rasanya terputus. Balik lagi karena ada campuran, ada sinkretisme budaya Jawa dengan
sorry, ada percampuran antara Jawa, Sumatera, mungkin Bali, Sulawesi, Bengal, Persia. Jadi kalangan yang kemudian menjadi Cape Malay itu bukan hanya 100% Nusantara, tapi juga campur dengan kelompok-kelompok lain yang juga menjadi pekerja di situ yang berasal dari Timur Tengah. Jadi kalau kita mau cari Jawa sebagaimana kita tahu di sini, mungkin agak sulit. Tapi misalnya nih, satu hal kita pas keliling sama Ibrahim, yang pamannya Latifah itu, dia bilang, oh kita masih melakukan ratib. Saya punya kelompok dan setiap hari apa itu kita kumpul dan nanti setiap mauludan kita melakukan suatu upacara. Terus kita pikir ratib itu apa? Dan dia dengan bangga sekali, dengan bahagia sekali menceritakan itu. Jadi kita nggak sampai hati untuk nanya ratib itu apa sih, saya nggak tahu. Tapi pada saat kita ke rumah ibu-ibu yang punya museum di bawah itu, ada satu display yang menunjukkan ada judul ratib dan ada benda-benda runcing. Ternyata itu debus dari Banten, yang di sini kita kenal sebagai debus. Namanya berubah, mungkin karena pengaruh, karena sejarah debus pun kan kita juga nggak tahu. Itu apakah ada pengaruh dari Timur Tengah apa enggak, apakah ada nama ratib yang diambil dari Timur Tengah. Tapi intinya itu zikir dan ratib yang mereka lakukan sekarang adalah zikir dan pakai benda-benda tajam itu, menusuk diri. Itu ya debus Bali kita juga tahu kan, dengan keris, tarian-tarian keris. Jadi kalau kita cari apa ya, A yang ada di sini dengan mencari A dengan bentuk yang sama mungkin sulit karena sudah ada percampuran ratusan tahun dengan tradisi-tradisi lain. Nama pun juga mungkin sudah berubah. Tapi mungkin juga saya nggak cukup banyak mendalami ke salah satu. Ini sesuatu hal yang mungkin peneliti-peneliti muda bisa cari. Gitu. Seperti itu, bunga rampai, tradisi memakai bunga untuk upacara. Itu di sana mereka pakai istilah rampai seni. Itu bunga yang dipotong-potong, daun harum yang dipotong-potong, seperti kita di sini bikin sajen dengan kembang dan daun jeruk atau daun-daun lain yang kita rajang untuk wangi-wangian. Hanya mereka nggak sebut itu sajen, mereka nggak sebut itu bunga rampai, mereka sebutnya rampai seni. Seni dari mana kita juga nggak tahu, tapi itu makanya judulnya jejak adalah karena itu judul obrolan kita itu jejak karena yang ada adalah jejak. Menarik sekali kalau peneliti yang bisa lebih mendalami persisnya apa yang masih tertinggal dan diurutnya kemana, urutnya ke Banten, urutnya ke Bali, atau urutnya ke Iran atau Pakistan. Kan kita juga tahu punya tradisi untuk pada hari besar untuk menusukkan benda tajam ke perut dan sebagainya. Jadi hal-hal seperti itu menarik, tapi karena mereka itu minoritas, Cape Malay itu adalah kelompok minoritas di sana, sehingga saya nggak yakin mereka dapat dana apapun dari pemerintah untuk meneliti hal-hal seperti itu. Mungkin di sini justru kita lebih punya sumber daya mungkin ya. Oke, itu aja kali jawabannya. Oke, baik. Sudah terjawab ya, Arum ya. Oke.
Ada lagi, Wit? Ini juga udah sih ya pertanyaannya. Karena sudah pukul 6 ya. Mungkin ada pertanyaan dari kami dan mungkin tadi Tante Isa juga sudah sebutkan mengenai harapan dari pembuatan buku ini tuh apa secara sekilas, tapi kita bisa mendengarkannya kembali untuk biar kami juga ikut membantu harapan Tante Isna dalam buku Sapaan Sangkir ini. Silakan, Tante. Oke. Mungkin harapan saya pertama bahwa saya berhasil untuk membawa buku ini dalam bahasa Inggris ke Afrika Selatan, supaya ya saya bilang sedulur jauh kita itu bisa ikut membaca dan mudah-mudahan menikmati dan belajar sesuatu dari situ, mendapat sesuatu dari situ. Jadi itu harapan saya, atau apa, cita-cita lah ya. Tapi harapan yang lain adalah mungkin itu ajakan untuk yang muda-muda gali lebih jauh yuk, karena kayaknya nih momentumnya sekarang gitu. Dengan saya nggak mau, saya bukan ahli geopolitik, tapi kayaknya sekarang kan hubungan selatan-selatan ini kan lebih dikemukakan ya, malah ada kelompok apa Indian Ocean itu, ayo kita garap gitu ya, bukan ayo, tapi maksudnya saya dengan senang hati ikut kasih ide, tapi monggo yang lain-lain yang muda-muda yang mungkin emang bidangnya, karena balik lagi sejarah bukan bidang saya, linguistik bukan bidang saya, kuliner bukan bidang saya, tapi potensi untuk menghubungkan, menjalin ketersambungan antara kita dengan kalangan Cape Malay itu sangat besar dan kaya. Ayo kita gali bareng-bareng. Dan mereka akan senang. Benar, saya merasa diterima di situ sebagai saudara gitu loh. Saya bilang saya dari Indonesia, saya orang Jawa, itu tuh kayak untuk mereka tuh apa ya, kayak kejatuhan duren gitu loh. Malah ada juga yang cerita bahwa ada dulu satu orang tua yang udah tua yang tinggal dekat pelabuhan. Setiap ada kapal berlabuh, ini kan kapal dari Eropa ke Indonesia kan masih lewat Cape Town, dan awak kapal perkapalan internasional banyak yang bergantung pada awak kapal dari Nusantara. Jadi setiap kali ada, katanya ini orang ini, setiap kali ada kapal dengan awak kapal Indonesia, dia akan undang ke rumahnya hanya karena dia kangen dengan orang Indonesia dan suasana kayak ya itu, ketemu saudara jauh itu loh. Itu yang buat saya mengesankan sekali.